Perkenalkan, nama saya Dewi Cimarsela Rama dengan NIM 01A1202111 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Yang pertama, apa itu pencernaan? Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan atas pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil. Proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan disebut pencernaan kimiawi. Kemudian, organ-organ pencernaan yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut saat makanan diubah menjadi bolus. Kemudian kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Kemudian lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut bagian atas di bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan dicerna di dalam lambung kurang lebih 6 jam. Setelah itu, saya meninggalkan lambung menuju usus halus. Kemudian, usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus ini bercampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut retum, yang panjangnya kurang lebih 12 cm dan diakhiri dengan anus. Anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan feses. Kemudian, enzim-enzim yang ada pada organ pencernaan, yaitu pertama mulut, bisa juga disebut enzim amilase. Amilase atau tialin memiliki fungsi yaitu mengubah pati atau amilo menjadi maltosa, dan sebagai bahan ujinya kita bisa memakan nasi lalu mengunyahnya dalam waktu lumayan lama, maka nasi yang kita kunyah tadi akan terasa manis. Hal tersebut karena adanya enzim amilase ini. Kemudian lambung, terdapat HCl, renin, dan pepsin. Yang pertama, HCl adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Selain itu, HCl juga membantu kerja enzim pepsin dalam mengubah protein. Kemudian, enzim renin adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir, enzim pepsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Kemudian pankreas, terdapat tripsin, enzim lipase pankreas, enzim amilase pankreas, dan enzim karbohidrase pankreas. Yang pertama, tripsin memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Yang kedua, enzim lipase pankreas memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, enzim amilase pankreas memiliki fungsi mengubah amilo menjadi disakarida. Dan yang terakhir, enzim karbohidrase pankreas memiliki fungsi memecah gula pada makanan. Kemudian usus halus. Pertama, enzim maltase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa.
kedua, enzim laktase adalah enzim yang berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Dan yang ketiga, enzim enterokinase adalah enzim yang memiliki fungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Dan yang terakhir, enzim lipase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol. Kemudian hati sebenarnya tidak termasuk dalam enzim, namun organ ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pencernaan di tubuh. Hati menghasilkan cairan yang diberi nama cairan empedu, yang cairan ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Selanjutnya, penyakit terkait enzim pencernaan. Salah satu penyakit yang diakibatkan adanya gangguan enzim pencernaan adalah penyakit Gaucher, yaitu kondisi bawaan di mana tubuh tidak dapat menyimpan lemak yang disebut lipid secara benar. Zat berlemak dapat menumpuk di sekitar organ vital, termasuk hati, limpa, paru-paru, tulang, maupun otak. Prinsip penyakit Gaucher berdasarkan keterangan dari National Organization for Rare Disorders, penyakit Gaucher dikategorikan sebagai gangguan penyimpanan lisosom atau LSD. Lisosom adalah unit pencernaan utama dalam sel. Enzim dalam lisosom memecah atau mencerna nutrisi, termasuk karbohidrat dan lemak kompleks tertentu. Akumulasi atau penyimpanan lipid ini menyebabkan berbagai gejala yang terkait dengan penyakit penyimpanan lisosom. Penyakit Gaucher merupakan jenis gangguan penyimpanan lisosom kedua yang paling umum setelah penyakit Fabry. Kemudian penyebab penyakit Gaucher dan obat untuk mengatasinya serta cara kerja obat tersebut. Penyakit Gaucher disebabkan oleh kurangnya enzim glukokereptrosidase yang diproduksi tubuh. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecat zat kimia pada tubuh. Jika tubuh mengalami kekurangan enzim glukokereptrosidase, tubuh tidak dapat memecah lemak dengan baik, sehingga lipid menumpuk di sekitar organ tubuh. Kemudian cara mengobati penyakit Gaucher akan bergantung pada tipe penyakit Gaucher yang diderita. Beberapa pengobatan penyakit Gaucher itu: pertama, terapi pergantian enzim. Terapi pergantian enzim adalah cara pengobatan untuk penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Pasien akan menerima dosis enzim intravena setiap 2 minggu untuk meningkatkan kadar glukokereptrosidase. Terapi ini akan membantu mengurangi peradangan hati dan limpas serta meningkatkan kepadatan tulang. Namun, terapi pergantian enzim tidak dapat memperbaiki kerusakan otak yang dialami oleh penderita penyakit Gaucher. Kemudian yang kedua, transplantasi sumsum tulang. Jika pasien mengalami anemia atau tanda lain dari kelainan sel darah merah, pasien mungkin juga memerlukan transplantasi sumsum tulang. Dalam menjalani transplantasi sumsum tulang, pasien perlu melakukan kemoterapi, terapi radiasi, atau keduanya. Setelahnya baru akan dilakukan transplantasi sumsum tulang. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya